boss! Return! I'm the boss. Cerita ini dimulai 7 tahun lalu. Saat itu, Vijay Rajendran yang diperankan Thalapathy Vijay baru menyelesaikan pendidikannya di Universitas Harvard. Ayah Vijay, Rajendran Palanisamy, merupakan miliarder pengusaha tambang terbesar di India. Vijay diharuskan bekerja di perusahaan ayahnya, seperti kedua kakaknya. Rajendran juga mengumumkan kepada semua orang tentang penerusnya. Vijay memiliki peluang untuk menjadi CEO Rajendran Group yang telah menjadi perusahaan tambang terbesar di India. Namun Vijay harus bersaing dengan dua kakak kandungnya, Jay dan Ajay. Rajendran ingin ketiga anaknya berlomba-lomba menunjukkan kemampuan terbaik masing-masing. Siapapun yang memenangkan perlombaan itu, dialah pewaris Rajendran. Isn't it? Vijay tidak suka dengan sifat ayahnya yang sombong, angkuh, dan hanya ingin dituruti. Vijay mengaku tidak tertarik dengan perlombaan merebut posisi nomor 1 di perusahaan ayahnya. Vijay! Sikap Vijay membuat Rajendran tersinggung dan marah besar. Tapi Vijay tetap pada pendiriannya. Dia sudah memiliki rencana hidup sendiri untuk memulai bisnis startup. Vijay tidak seperti kedua kakaknya, Jay dan Ajay, yang hanya menjadi boneka sang ayah. Rajendran semakin merasa tidak dihormati. Jika Vijay tidak menyukai perusahaan dan hartanya, Vijay dipersilahkan pergi. Tepatnya, Vijay diusir dari rumah. Thank you. Pengusiran itu diterima oleh Vijay dengan senang hati. Ibunya sudah yang justru panik tidak ingin Vijay pergi. Hati seorang ibu memang lembut. Jika ibu ingin saya bahagia, biarkan saya pergi, ujar Vijay. Sejak malam itu, Vijay meninggalkan rumah dan keluarga miliardernya. Vijay menjalani hidup sebagai manusia bebas merdeka. Komunikasi Vijay dengan semua anggota keluarganya terputus, kecuali dengan sang ibu. 7 tahun telah berlalu. Perusahaan Rajendran Group semakin kokoh menguasai sektor pertambangan di India. Semua itu tidak lepas dari peran kedua anak Rajendran, Jay dan Ajay, yang selalu bekerja keras memajukan perusahaan. Buktinya, ketika proyek penambangan terbesar di Tamil Nadu masuk tender, seorang pengusaha saingan Rajendran, Jaya Prakash alias JP, menggunakan berbagai kekuatan politik dan uang untuk mendapatkan proyek tersebut. JP sudah yakin 100% proyek itu akan dia menangkan. Tapi Jay dan Ajay bergerak menggagalkannya. Mereka bertemu investor dan berbagai pihak terkait. Hasilnya, proyek itu dimenangkan oleh Rajendran Group. JP kalah lagi dari Rajendran. Rajendran menelpon JP untuk memberikan olokan. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Jika Anda ingin mengalahkan saya, Anda harus melewati kedua anak saya terlebih dahulu. JP, jangan lagi coba-coba bersaing dengan saya, kata Rajendran sombong. Proyek tambang itu akan dibiayai investor bernama Gautam. Rajendran memperkenalkan semua anggota keluarganya kepada Gautam. Gautam memuji Rajendran yang bisa tinggal satu rumah dengan seluruh keluarganya di zaman modern saat ini. Anda memperkenalkan semua keluarga, tapi kenapa tidak menyebut tentang anak bungsu Anda, Vijay? Tanya Gautam. Raut wajah Rajendran langsung berubah mendengar nama Vijay. Bagi Rajendran, keluarganya sudah tidak memiliki ikatan apapun dengan orang bernama Vijay. Rajendran juga tidak peduli apakah Vijay masih hidup atau sudah mati. Dia tidak menyukai saya, dan saya juga tidak menyukainya, terang Rajendran. Istri Rajendran sudah hanya bisa diam dalam sedih meratapi putusnya hubungan suami dengan anak bungsunya. Untung saja Vijay hidup bahagia di luar sana. Ibunya biasa menelpon Vijay. Tentu saja saat Rajendran tidak ada. Apalagi Vijay juga masih tidak menyukai suami ibunya itu. Selama beberapa tahun terakhir, Vijay telah tinggal di kota Mumbai. Dia memiliki perusahaan startup bersama sahabat-sahabatnya. Sebuah aplikasi pengiriman makanan yang diciptakan Vijay dinobatkan menjadi startup terbaik di India. Namun saat ini aplikasi tersebut masih menunggu investor. Seorang wartawan yang mengetahui identitas Vijay mempertanyakan alasan Vijay terkendala investor. Padahal ayah Vijay adalah pengusaha besar India yang kaya raya. Kalaupun ayah saya ingin berinvestasi, saya yang tidak mau, jawab Vijay. Vijay sudah cukup sukses meski jauh dari keluarga miliardernya.
Nasib berbeda justru dialami Rajendra. Dia didiagnosis menderita kanker stadium lanjut. Sahabatnya Anand Padmanabhan yang menjadi dokter pribadi mengungkapkan tidak ada obat untuk kanker tersebut. Rajendra divonis akan segera mati. Sisa hidupnya mungkin sekitar 8 bulan lagi. Kabar buruk itu membuat Rajendra seperti tersambar petir. Dia sama sekali tidak pernah menduga jika kematian akan datang begitu cepat. Tolong jangan beritahu sudah. Cukup kita berdua saja yang mengetahui ini, pinta Rajendra. Rajendra menanggung sendiri penderitaan itu. Dia tidak ingin istrinya tahu agar wanita penyabar itu tetap tersenyum. Salah satu beban pikiran Rajendra juga siapakah yang harus dipilih menjadi penerusnya. Inilah tahun terakhir hidup Rajendra. Dia setuju untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-65 sesuai keinginan Sudha. Mungkin hanya itu yang bisa Rajendra lakukan untuk membahagiakan Sudha di sisa hidupnya. Sudha begitu bersemangat untuk merayakan ulang tahun suaminya. Kabar bahagia itu disampaikan ke Vijay. Sudha meminta Vijay segera pulang untuk menghadiri perayaan. Tapi Vijay tidak mau kembali lagi ke rumah. Jawaban Vijay membuat Sudha sedih. Padahal Sudha sangat merindukan anak bungsunya yang sudah 7 tahun meninggalkan rumah. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang sudah lama tidak melihat anaknya. Pulanglah untuk ibumu sekali saja. Setelah acara selesai, kamu bisa pergi lagi, ucap Sudha. Vijay tetap tidak bergeming. Ibunya jadi kesal. Sudha menutup telepon dengan air mata. Mama. Ternyata hati Vijay luluh juga. Dia memilih pulang ke rumahnya yang bak istana. Rumah Vijay sangat besar. Mungkin lebih besar dibandingkan kantor gubernur NTB. Pelayan rumah, Kica, berlari memberitahu Sudha jika Vijay pulang. Wajah sumringah langsung terpancar dari wajah Sudha. Dia sangat merindukan anaknya yang paling kecil itu. Sudha berlari ke gerbang menjemput Vijay. Sudha menatap dalam anaknya yang semakin ganteng itu. Dia memeluk Vijay dengan air mata kebahagiaan. Sudha menggandeng tangan Vijay yang masih sungkan masuk ke rumahnya sendiri. Kepulangan Vijay setelah 7 tahun sama sekali tidak disambut hangat oleh ayah dan kedua kakaknya. Mereka benar-benar telah melupakan Vijay. Keponakannya, Ria yang merupakan anak Jay juga tidak peduli. Dinner ready! Di malam hari, Vijay kaget melihat Kica teriak-teriak mengumumkan makanan sudah siap. Ternyata kondisi keluarga Vijay tidak harmonis. Mereka tidak pernah makan bersama lagi. Jay dan Ajay makan secara bergiliran. Mereka hanya terlihat bersama di luar saja. Tapi hubungan mereka penuh dengan persaingan untuk menjadi penerus. Untung saja ada sang ibu yang melayani anak dan menantunya dengan penuh cinta. Vijay kasihan melihat ibunya yang begitu sabar. Kenapa tidak ada yang menanyakan apakah ibu sudah makan atau belum? Ibu duduk saja, biar saya yang melayani ibu, ujar Vijay. Satu pertanyaan penting yang diajukan Vijay. Apakah ibunya bahagia selama ini? Vijay ingin mengajak ibunya pergi saja dari rumah itu. Jawaban sang ibu sungguh menunjukkan kebesaran hatinya. Meski anak-anak dan menantunya tidak harmonis, mereka tetaplah keluarga yang harus dijaga. Untungnya, kini ada Vijay yang bisa membuat Sudha tersenyum dan tertawa. Tidak lupa, Vijay tetap mengontrol perkembangan aplikasinya melalui telepon. Untuk sementara waktu, aplikasi itu diurus oleh rekan-rekannya. Seorang investor bernama Aditya Metal tertarik untuk berinvestasi. Sementara Rajendra masih bingung memilih siapakah yang akan menjadi penerusnya antara Jay dan Ajay. Dia harus segera membuat keputusan sebelum kematian datang. Kedua anak Rajendra itu sebenarnya tidak layak menjadi CEO perusahaan yang telah dirintis dengan susah payah. Mengurus diri sendiri saja mereka tidak becus. Ajay memiliki hutang 400 crore atau sekitar 700 miliar rupiah kepada seorang investor bernama Mukesh. Jika dihitung dengan bunga, hutang Ajay sudah mencapai 1 triliun rupiah. Hutang itu ada karena Ajay sempat mengambil modal untuk proyek real estate 2 tahun lalu tanpa sepengetahuan ayahnya. Jika ayahnya tahu, jabatan ketua perusahaan bisa jatuh ke tangan Jay. Oleh karena itu, Ajay membocorkan informasi penting perusahaan kepada Mukesh sebagai ganti hutangnya. Sedangkan Jay memiliki selingkuhan bernama Smita. Itulah yang membuat istri Jay, Aarti, menderita. Smita sendiri terus mendesak Jay agar segera dinikahi. Jay berjanji akan melakukan itu setelah menjadi CEO Rajendran Group.
Adik perempuan Arti, Divya yang diperankan Rasmika Mandana, datang menemui kakaknya. Vijay yang sedang berada di rumah tidak dipedulikan. Tujuan kedatangan Divya meminta kakaknya agar bercerai dengan Jay. Divya tidak tega melihat kakaknya menderita, namun Arti masih ingin mempertahankan keutuhan keluarganya demi anak-anak. Kecantikan Divya membuat Vijay tidak mengenalnya, padahal dulu saat pernikahan Jay dan Arti, mereka sempat bertemu. Bahkan menurut Gica, dulu Divya yang naksir kepada Vijay. Sayangnya saat remaja, Divya masih lugu dan tidak cantik. Tapi kini, Vijay juga naksir. Pada saat Divya akan pulang, Vijay berdiri di tangga untuk tebar pesona. Tapi Divya justru tidak mempedulikannya. Vijay berusaha mengingatkan Divya tentang hari pernikahan kakaknya pada tahun 2007. Saat itu Divya naksir seorang cowok. Sayangnya Divya mengaku benar-benar tidak mengenal Vijay. Divya pun pergi. Untuk mengesankan Divya, Vijay juga mendukung Arti dan Jay bercerai. Tidak ada artinya hidup bersama jika menderita. Hidup seperti itu jauh lebih berbahaya dibandingkan perpisahan. Usaha Vijay tidak sia-sia. Divya berhasil dibuat terkesan. Karena sebenarnya Divya masih mengingat Vijay yang dia taksir saat remaja dulu. Kedua muda-mudi itu pun saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Ternyata sesimpel itu, guys. Hidup Vijay semakin bahagia, tapi tidak dengan ayahnya. Rajendran diam-diam melakukan pengobatan intensif. Kabar buruk lain datang dari saingannya, JP, yang semakin berambisi mengalahkan Rajendran. JP telah berhasil mengalahkan perusahaan Rajendran dalam tender proyek terbaru. Tidak lama lagi, JP akan mengambil alih dominasi Rajendran. Saat itu juga Rajendran tidak mempedulikan kondisinya. Dia pergi ke kantor dengan amarah. Rajendran bisa gagal mendapatkan proyek karena pasti ada orang yang telah membocorkan rincian. Siapapun pelakunya harus dihukum. Rajendran tidak menyadari jika pengkhianat itu adalah anak keduanya, Ajay. Rupanya informasi yang dibocorkan Ajay ke Mukesh tembus juga ke JP. Di tengah kekecewaannya, Rajendran justru melihat foto anak bungsunya yang dia benci, Vijay, masuk koran. Aplikasi yang diciptakan Vijay telah mendapat investasi yang cukup besar senilai 250 crore. Pencapaian Vijay sungguh luar biasa. Kekasihnya, Divya, jadi makin sayang. Divya menemui Vijay dengan alasan bertemu kakaknya. Vijay juga menyambut Divya dengan semangat. Tapi langkahnya terhenti setelah mengetahui ibunya ada bersama Divya. Meski sudah dewasa, Vijay masih malu diketahui ibunya sedang jatuh cinta. Vijay mengalihkan pembicaraan dengan menunjukkan fotonya yang masuk koran. Hati sang ibu tentu saja bangga dan bahagia. Hari ulang tahun Rajendran tiba. Perayaannya sangat megah. Semua kolega diundang. Vijay dan ibunya juga bahagia. Tapi masalah serius muncul di tengah kebahagiaan itu. Selingkuhan Jay, Smita datang tanpa diundang. Smita hanya ingin hubungan mereka tidak dirahasiakan lagi. Arti yang melihat selingkuhan suaminya di depan mata sudah tidak sanggup lagi mentolerir. Arti menampar suaminya. Saat itu juga Arti memutuskan untuk bercerai. Sudah berusaha menghentikan kepergian menantunya, tapi Arti benar-benar tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya. Arti pergi dari rumah itu. Jay juga meninggalkan acara karena merasa malu. Rajendran sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Anak sulung yang dibanggakan telah mempermalukan keluarga tepat pada hari ulang tahunnya. Ajay justru bahagia melihat kehancuran kakaknya. Peluang Ajay menjadi penerus ayahnya semakin besar. Tapi kejutan tidak terduga datang juga untuk Ajay dari Mukesh. Tujuan kedatangan Mukesh untuk memberikan Rajendran surat pemberitahuan tentang hutang Ajay yang mencapai 1 triliun rupiah. Rajendran sekali lagi dibuat kecewa oleh anaknya. Hal yang lebih menyakitkan, Mukesh mengungkap jika Ajay lah yang membocorkan rahasia perusahaan mereka, sehingga Rajendran kalah dalam tender. Ajay marah besar kepada Mukesh karena merasa telah ditipu. Perselisihan terjadi. Mukesh bersama pengawalnya menghajar Ajay. Sudah tidak tega melihat anaknya dipukul. Dia ingin menghentikan itu. Langkahnya justru dihentikan oleh Vijay. Urusan berkelahi, biar Vijay yang turun tangan beraksi. Vijay pun menghajar anak buah Mukesh.
Ternyata kekuatan PJ sungguh luar biasa. Mukesh sampai ketakutan melihatnya. Jika Anda ingin membicarakan masalah bisnis, bicaralah di luar gerbang rumah ini. Jika Anda tidak meninggalkan rumah ini dalam 10 detik, saya pastikan Anda tidak akan pernah bisa pulang dari sini, ancam PJ. Bulu kuduk Mukesh berdiri dengan ancaman mengerikan itu. Mukesh kabur secepatnya. PJ kemudian menghampiri ayahnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. PJ lebih memilih mengajak ibunya masuk rumah. Rajendran tidak tahu harus berbuat apa. Anak yang dia benci justru pada hari itu jadi pahlawan keluarga. Sebaliknya, anak-anak yang dibanggakan membuatnya kecewa. Happy birthday to JP menelpon menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Rajendran diolok-olok karena apa yang dilakukan Mukesh tidak lepas dari peran JP di belakang layar. Itulah hadiah ulang tahun JP untuk Rajendran. Acara perayaan ulang tahun telah selesai dengan catatan hitam dan kelam. Rajendran melawan rasa malunya untuk menemui PJ. Rajendran meminta agar PJ tidak lagi pergi meninggalkan rumah. Setelah apa yang terjadi, Rajendran menilai pewarisnya yang paling tepat adalah PJ. Rajendran meminta PJ mau menjaga rumah dan menjadi CEO perusahaan. Tidak mungkin tanggung jawab besar itu diberikan kepada Jay maupun Ajay. Mendengar itu, PJ justru mengolok-olok ayahnya. PJ tidak pernah lupa saat diusir 7 tahun lalu. Kepulangannya saat ini hanya untuk membahagiakan sang ibu. PJ akan pergi lagi menjalani hidupnya di Mumbai. Rajendran hanya terdiam. Dia menyadari kondisi saat ini karena kesalahannya. Besoknya PJ pergi meninggalkan rumah. PJ berpamitan kepada ibunya saja, sedangkan Rajendran hanya bisa melihat dari kejauhan dengan tatapan kesedihan. Setelah kepergian PJ, Rajendran tidak bisa menyembunyikan kegalauan hatinya. Makan pun dia enggan. Tiba-tiba Vijay kembali ke rumah. Kali ini Vijay menatap dalam wajah ayahnya. Ibunya sampai heran dengan kembalinya PJ. "Saya tidak ingin pergi, Bu," jawab PJ sambil terus menatap ayahnya. Ternyata kembalinya PJ karena telah ditemui sahabat ayahnya, Dr. Anand Padmanabhan. PJ diberitahu tentang penyakit ayahnya yang selama ini dirahasiakan dari keluarga. Ayah dan anak yang sama-sama keras kepala itu pun bicara empat mata. Rajendran mengaku telah menyadari semua kesalahannya setelah dekat dengan kematian. Awalnya Rajendran sama sekali tidak takut kapanpun kematian datang. Tapi Rajendran merasa sekarat setelah melihat keluarga dan perusahaannya berantakan. "Sekarang saya memohon sebagai ayah, berikanlah saya kematian yang damai," ucap Rajendran. PJ setuju mengambil amanah besar itu. Rajendran kemudian menggelar jumpa pers mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan CEO perusahaan di Rajendran Group. Rajendran juga mengumumkan penerusnya. Dialah PJ Rajendran, sang pewaris. PJ masuk kantor untuk pertama kali dengan percaya diri. Dia terlihat tampan, cerdas, dan berwibawa. Kursi CEO yang diperebutkan kedua kakaknya kini jatuh ke pangkuan PJ. Jay dan Ajay dibuat kalang kabut. "Jika sebelumnya saya datang untuk ibu, sekarang saya datang untuk ayah," tegas PJ. Anna! Brothers! Return! Jay dan Ajay pulang marah-marah. Mereka menentang keras keputusan ayahnya yang menjadikan PJ CEO perusahaan. Tapi Rajendran tetap teguh pada keputusannya. Akibatnya Jay dan Ajay memilih pergi meninggalkan rumah. Sang ibu sudah yang paling merasakan kepedihan atas apa yang terjadi. Hati sudah terasa getir melihat keluarganya hancur di depan mata. PJ mulai bekerja sebagai CEO perusahaan. Dia turun lapangan melihat situasi. Sebagian karyawan yang dekat dengan Jay tidak mau menghormati PJ. Mobil PJ bahkan berani dihancurkan dengan alat berat. PJ diolok dan dibuat lari ketakutan oleh anak buahnya sendiri. Apa yang terjadi merupakan ulah Jay. Apabila ingin nyawanya selamat, PJ diharuskan melepas jabatan CEO. Jay mengancam orang yang salah. PJ pun menunjukkan keperkasaannya. PJ menghajar balik puluhan penyerang. Mereka dipukul, ditendang, dan dibanting. Jay sampai kaget melihat kehebatan adiknya itu. Bagaimana tidak, dengkul PJ lebih kuat dibandingkan besi. Salah Jay sendiri yang kabur saat ulang tahun ayah mereka, sehingga tidak sempat melihat kemampuan bertarung PJ.
menyerang ditaklukkan dengan mudah. PJ tertawa cekikikan melihat kakaknya yang ketakutan. Giliran PJ yang ingin menghancurkan mobil kakaknya. Untung saja itu hanya prank. PJ juga butuh mobil untuk pulang. I'm the boss. Bahaya dari Jay telah diatasi dengan mudah. Gangguan lain datang dari kakak keduanya, Ajay. Beberapa direktur perusahaan telah diprovokasi untuk mengajukan mosi tidak percaya ke pengadilan. PJ orang yang cerdas. Semua kebusukan para direktur dia kantongi. Mulai dari urusan pribadi hingga pekerjaan. Jika mereka macam-macam, kebusukan itu akan disebarluaskan. Tidak butuh waktu lama bagi PJ untuk mendapatkan dukungan kembali. Ajay yang sudah merasa di atas angin dibuat malu. Ragam. Apakah masalah selesai? Tidak guys, masalah justru memuncak. Proyek tambang Rajendran Group tiba-tiba ditutup pemerintah atas perintah pengadilan. Rajendran sangat kecewa dengan keputusan Departemen Pertambangan, padahal jangka waktu kontrak tambang itu selama 50 tahun. Pemerintah beralasan pihaknya menutup tambang atas permintaan dua direktur Rajendran Group. Jika Rajendran ingin membuka kembali tambangnya, seharusnya berbicara dengan kedua anaknya yang menjadi direktur. Rupanya ini ulah Ajay dan Jay. Mereka telah bersatu dan bergandengan tangan dengan JP untuk menghancurkan Rajendran. Pemerintah memutuskan akan melelang ulang proyek tambang tersebut. JP sangat puas telah berhasil merongrong Rajendran. Apalagi kedua anak Rajendran yang selama ini menjadi kekuatannya kini berada di belakang JP. Count your days. Rajendran benar-benar telah patah hati atas perbuatan kedua anaknya. Seharusnya Rajendran mati saja daripada melihat anaknya berubah menjadi musuh. PJ justru melihat dari sisi berbeda. Untuk pertama kalinya saya melihat mereka kompak bersama, kata PJ. Pemerintah mulai membuka tender proyek tambang yang nilainya mencapai 3 miliar dolar. Rajendran sangat khawatir proyek tersebut akan dimenangkan JP. Mengingat Jay dan Ajay mengetahui strategi Rajendran dalam memenangkan tender. Jay dan Ajay memang sangat berambisi membuat JP menang. Mereka akan mengajukan penawaran tertinggi. Jika Rajendran diprediksi akan mengajukan tawaran hingga 5.800 crore, mereka siap dengan angka 6.000 crore. Oleh karena itu, investor besar harus ditemukan. Mukesh yang merupakan rekan setia JP berhasil mendapatkan investor besar itu. Dialah Aditya Metal yang berbasis di Mumbai. Aditya Metal sepakat membiayai proyek tersebut dengan persentase tinggi untuk keuntungannya. Tiba waktunya pemerintah mengumumkan hasil tender. Sebanyak 15 perusahaan besar telah mengajukan penawaran. Dan benar saja, tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan milik JP dengan penawaran tertinggi. Sedangkan perusahaan Rajendran berada pada urutan kedua. PJ diolok-olok oleh kakaknya. Olokan paling menyakitkan diterima dari JP. Apalagi JP meminta PJ untuk memberitahu ayahnya bahwa pukulan menyakitkan akan terus diberikan untuk Rajendran. PJ hanya diam tanpa merespon apapun. Perjanjian kontrak proyek yang dimenangkan sudah saatnya ditandatangani. Investor mereka, Aditya Metal, juga datang dari Mumbai. Kedatangan Metal disambut seperti raja oleh Mukesh. Tapi sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan terjadi. Aditya Metal mengaku datang bersama bosnya. Bosnya lah yang akan tanda tangan. Dan bos itu ternyata PJ. Cereng, plot twist banget kan? Mukesh, JP, Jay, dan Ajay seperti disambar petir. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Ternyata diamnya PJ karena sedang memainkan game. PJ menggunakan caranya untuk memenangkan tender karena strategi ayahnya sangat dihafal lawan. Guys, kalian masih ingat kan investor yang akan mendanai aplikasi pengiriman makanan yang diciptakan PJ? Bukankah namanya Aditya Metal? PJ lah yang kemudian meminta bantuan Aditya Metal untuk berpura-pura mau menjadi investor JP. Kini PJ yang mengolok dan menertawakan JP. Mame. Di. PJ benar-benar luar biasa. JP tidak mungkin mendapatkan proyek tanpa investor. Dan proyek itu pun akhirnya jatuh ke perusahaan urutan kedua. PJ lah yang menandatangani proyek. PJ menang telak. Proyek tambang yang telah disegel dibuka kembali. PJ turun langsung ke lokasi penambangan. Semua pekerjaan harus dipastikan aman dan berjalan lancar. PJ memang layak disebut Talapati, sang komandan.
Film belum berakhir guys. Anak pertama Jay yang bernama Ria menghilang. Artis sangat panik. Jay justru menyalahkan istrinya yang dianggap tidak becus merawat anak. Mereka semua saling menyalahkan. Informasi dari teman Ria, ternyata Ria bertemu dengan seorang cowok yang dikenal dari aplikasi kencan sebelum menghilang. Polisi bergerak cepat mencari jejak Ria. Setelah memantau CCTV, Ria dipastikan dibawa mobil berwarna putih ke kawasan yang dikenal dengan sindikat human trafficking. Menurut kepolisian, tidak pernah ada orang hilang yang bisa ditemukan setelah dibawa ke kawasan itu. Apabila polisi bergerak mengarahkan pasukan, butuh waktu sekitar 3 jam. Ria pasti sudah dipindahkan ke tempat lain. Jay dan Arti jadi semakin sedih. Seorang polisi mengungkapkan jika segala bentuk kejahatan di kawasan itu dikendalikan oleh orang bernama Anthony. Tanpa pikir panjang, PJ pergi sendirian ke sana. Jika menunggu polisi, nasib Ria akan sama dengan korban-korban sebelumnya yang tidak akan pernah ditemukan. Di kawasan itu isinya para preman. PJ justru langsung menanyakan di mana rumah Anthony. Pertanyaan itu membuat PJ diserang. PJ berusaha melawan. Dia menghajar semua orang. Di mata PJ mah, preman hanya butiran debu. PJ mengejar para preman yang melarikan diri hingga ke markas Anthony. Kedatangan PJ membuat dinding bergetar seperti gempa. Siapapun yang ada di sana dikalahkan, dihancurkan, dan ditundukkan. PJ juga tanpa sadar telah menghajar Anthony. Ternyata Anthony tidak sehebat yang dikatakan orang-orang. Untuk menyelamatkan Ria, PJ menggantung Anthony di kawasannya sendiri. Tidak ada pilihan lain bagi Anthony kecuali memerintahkan anak buahnya membawa Ria kembali. Ratusan preman anak buah Anthony juga tidak bisa berbuat apa-apa. Polisi justru baru datang setelah penjahat kalah. Ya, begitulah polisi India. Upaya PJ membuahkan hasil manis. Ria dan beberapa korban lainnya kembali dengan selamat. Ria sangat syok. Dia berlari memeluk ayahnya yang sangat dirindukan. Rasa menyesal terlihat jelas di raut wajah Jay. Apalagi PJ yang dia benci justru menjadi penyelamat anaknya. Arti juga sangat bersyukur Ria diselamatkan PJ. Arti tidak ingin lagi bercerai. Dia memilih untuk kembali ke rumah bersama mereka. Kepahlawanan PJ membuat Rajendran dan istrinya tersenyum lagi. Jay sendiri masih dikuasai ego sehingga belum mau tinggal bersama. Tapi Jay tidak ingin membuat orang tuanya bersedih lagi. Dia pulang ke rumah keesokan harinya. Jay disambut bahagia oleh sang ibu. Jay meminta maaf kepada orang tua dan istrinya. Tidak lupa ucapan terima kasih diberikan untuk PJ. Keluarga itu merasakan secercah kebahagiaan lagi. PJ merasakan kepuasan batin. Divya jadi semakin bangga dengan kekasihnya. Mereka pun menyanyikan lagu Ranjitame yang saat ini viral. Ranjitame, 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 manasakaleku mantirame. Sekali lagi, film belum selesai. Rajendran ditemukan pingsan di kamar mandi. Rajendran langsung dilarikan ke rumah sakit tempat Dr. Anand bekerja. Untung saja nyawa Rajendran masih bisa diselamatkan. Dr. Anand sudah tidak bisa lagi menyembunyikan penyakit Rajendran. Semua keluarga diberitahu. Tentu saja mereka syok dengan fakta itu. Suda dan Jay juga baru mengetahui alasan PJ tidak lagi pergi. Semua itu dilakukan demi ayahnya yang menginginkan kematian damai. Di saat-saat seperti ini, Suda sangat mengharapkan kehadiran Ajay juga. PJ datang ke tempat Ajay yang sedang menikmati pesta pendirian perusahaan barunya bersama JP. Ajay menolak pulang meski mengetahui ayahnya sakit dan akan mati. PJ tidak putus asa. Dia datang lagi keesokan harinya menemui Ajay. Kali ini Jay selaku kakak tertua ikut. Jay merayu Ajay agar mau pulang, tapi jawaban Ajay tetap sama. Ajay mengaku sudah tidak menginginkan keluarganya lagi. PJ tertawa melihat Jay yang terus merayu dan menasihati Ajay. PJ pun turun tangan karena Jay gagal merayu Ajay. Jika Ajay tidak menginginkan keluarganya sendiri, keluarganya juga tidak menginginkan Ajay. Oleh karena itu, PJ memecat Ajay dari jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Rajendran Group. PJ selaku CEO memiliki hak melakukan itu. Ajay tidak memiliki jabatan apa-apa lagi di Rajendran Group. Gautam membatalkan niatnya untuk berinvestasi di perusahaan baru Ajay. Gautam pergi meninggalkan Ajay. JP juga tidak bisa menjadikan Ajay rekan bisnis lagi. Ajay diminta mengalihkan saham miliknya di perusahaan baru mereka atas nama JP sebagai ganti hutang. Tentu saja Ajay menolak. JP memaksa Ajay tanda tangan dengan menggunakan kekerasan. Anak buah JP menghajar dan menyiksa Ajay. PJ sendiri mengajak Jay sebagai penonton saja.
Ajay sudah babak belur tidak berdaya. PJ tidak akan membantu sampai Ajay mau kembali ke keluarganya. Saat itulah Ajay menyadari hanya keluarga yang mau menerima apapun kondisi seseorang. Ajay mencoret kertas yang diberikan JP. Ajay pun meminta bantuan adiknya, PJ, untuk menghadapi JP. Dan saat itulah PJ langsung tampil menyelamatkan kakaknya. Semua anak buah JP dihancurkan. PJ mah jago gelut. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. JP ketakutan jika harus melawan PJ. Untungnya PJ tidak tega memukul JP yang usianya sudah tua. PJ hanya memberikan sedikit nasihat kepada JP bahwa tidak ada artinya terus bersaing dan berambisi menjadi pemenang. Contohnya saja Rajendran yang hidupnya ingin terus menjadi pemenang. Kalian terus bersaing sepanjang waktu. Apa sih yang didapatkan? Pada akhirnya ayah saya hanya menginginkan kematian yang damai, ucap PJ membuat JP terdiam. PJ kemudian mengajak kakak-kakaknya pulang. Mereka bisa bercanda lagi seperti waktu kecil dulu. Rumah besar yang bak istana itu lengkap sudah seperti surga. Ajay meminta maaf kepada ayahnya. Keluarga miliarder Rajendran hidup bahagia. Mereka bisa makan bersama dengan penuh ceria. Rajendran merasa bisa tenang meninggalkan dunia. PJ telah memberikan lebih dari apa yang dia minta. Rajendran sangat berterima kasih kepada anak bungsunya itu. PJ juga bahagia jika ayahnya bahagia. Sebanyak apapun masalah antara seorang ayah dan anak laki-laki, tetap saja ayah adalah pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya. Meski kita sempat berbeda jalan, ayahlah yang mengajari saya berjalan. Saya sayang ayah, ucap PJ. Beberapa waktu kemudian Rajendran telah meninggal dunia. Abunya dibuang oleh Jay, Ajay, dan PJ. Satu hal pelajaran penting yang didapatkan PJ dalam hidupnya, bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan keluarga meski keluarganya memiliki banyak kekurangan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kita hanya punya satu keluarga, gumam PJ dalam hati. Dan film pun selesai. Bye-bye.